Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Salah satu pertanyaan tentang vokal yang ditemukan di Google adalah gimana sih caranya nyanyi dengan suara perut? Menurut pengertian saya, suara perut tuh kayak ventriloquist gitu loh, yang pakai boneka terus dia mulutnya diem tapi dia bisa ngomong kayak gini ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud suara perut di sini sebetulnya adalah gimana sih cara nyanyi menggunakan diafragma. Karena kan diafragma letaknya ya di perut ya, lebih tepatnya di tulang rusuk paling bawah. Dia adalah otot yang berbentuk kubah seperti ini yang mengatur pergerakan pernafasan kita. Jadi ototnya ketika dia ke bawah, dia akan ambil nafas ke paru-paru. Setelah kita lepas, otot diafragma akan naik ke atas. Makanya saat kita narik nafas, semua organ di bawah diafragma ini akan bergerak sehingga perut kita mengembang. Dalam video ini kita akan bahas gimana sih sebetulnya cara menggunakan diafragma dengan baik saat kita bernyanyi ya. Memang topik ini seringkali membuat kita semua tuh dibuat bingung karena dia agak misterius ya. Tapi ya begitulah belajar vokal ya, karena instrumen vokalnya kita nggak bisa lihat di dalam tubuh kita. Yang pertama nih, saya pengen teman-teman memiliki postur yang bagus dulu. Karena hanya dengan postur yang baiklah kita bisa benar-benar mengoptimalkan pernafasan kita, terutama pernafasan diafragma. Postur yang baik itu cukup dengan satu kata aja, yaitu bangga ya. Kalau kita bangga gimana sih ya kan? Nah, posisi bangga seperti ini memberikan ruang buat paru-paru diafragma kita untuk bekerja dengan optimal. Oke, yuk silakan dipraktekkan posturnya, boleh sambil berdiri, boleh juga sambil duduk. Yang penting bangganya itu ya, kayak gini. Setelah itu, yuk kita rasain otot diafragma kita. Caranya, taruh tangan kamu di sini ya, kurang lebih di tulang rusuk paling bawah. Kemudian kamu coba Nah, rasain tuh otot yang kontraksi ya. Itu adalah otot diafragma kamu. Atau gini, Nah, rasain deh. Nah, sekarang gimana cara kita menggunakan pernafasan diafragma? Oke. Sebetulnya waktu kita bayi itu tuh pernafasan diafragma udah otomatis ya. Seperti kamu lihat bayi yang sedang terlentang saat dia bernafas, perutnya kembang kempes dan itu natural. Tapi semakin kita dewasa, kita semakin lupa akan pernafasan yang natural itu. Dan seringkali kita menggunakan pernafasan dada, sehingga nafas kita jadi cepat capek, jadi cepat ngos-ngosan, dan dangkal. Nah, sebagai penyanyi, itu tidak ideal tentunya. Sekarang yuk kita coba ya. Letakkan tangan kamu satu di bagian perut, satu di bagian dada. Sekarang ambil nafas lewat hidung, dan bayangin udaranya jatuh ke perut bagian bawah. Seperti ini. Nah, saat kamu ambil nafas, perutnya biarkan mengembang ya. Sementara dadanya jangan naik, jangan ikut naik ya. Biar aja perutnya yang bergerak. Seakan-akan tuh udaranya ngisi ke perut bagian bawah gitu loh. Gitu. Sementara dadanya nggak ikut naik. Kalau kamu nafas dadanya naik kayak gini, nah itu artinya kamu menggunakan pernafasan dada ya. Saya sering nyontohin begini. Kalau nafas dada itu kayak kamu lagi kesel. Bikin aku kesal, gitu ya, itu pernafasan dada. Tapi kalau kamu menggunakan pernafasan perut atau pernafasan diafragma, itu kayak kamu masuk restoran Padang, terus nyium bau rendang. Nah, jadi pernafasannya dalam gitu loh. Setelah kamu bisa membedakan pernafasan diafragma saat kamu menarik nafas, sekarang saatnya kita menghembuskan nafas. Karena kan pas kita bernyanyi, kita mengeluarkan nafas ya kan. Jadi itu yang akan kita coba rasain sekarang ya. Setelah kita ambil nafas ke perut bagian bawah, kemudian kita coba buang seakan-akan kita pakai sedotan. Nah, pas kita buang, kita rasain perut kita sedikit-sedikit itu masuk ke dalam. Artinya, diafragma lah yang mengatur airflow. Jadi kayak pas kita gini, perut kita rasain tuh, itu yang ngatur keluarnya udara. Seperti pakai sedotan ya. Begitu kita keluarin, makin masuk. Ambil nafas, perutnya maju, keluarin masuk. Nah, rasain tuh. Saat itulah kita belajar mengatur nafas menggunakan diafragma ya. Walaupun tanpa kita pikirin juga pasti diafragma sih, tapi maksudnya ini benar-benar kita atur, kita latih. Setelah kamu bisa membedakan dan mengatur nafas diafragma ini, saatnya kita gunakan untuk bernyanyi. Tapi sebelum kita nyanyi biasa menggunakan lirik, kita menggunakan latihan nafas dulu ya, dan humming. Jadi gini ya, kita tetap bernafas, menghembuskan nafas seperti pakai sedotan tadi. Tapi kita coba sambil humming lagu yang simple. Contohnya lagu Balonku Ada 5. Jadi gini, ambil nafas ke perut bagian bawah. Terus mulai. Nah, rasain tuh diafragmanya mengatur nafas kamu. Dan perut kamu masuk pelan-pelan. Ya, artinya kamu kencengin perutnya. Terus biarin perutnya masuk pelan-pelan saat udaranya terhembus keluar ya. Kita coba ya.
Itu adalah cara yang mudah untuk merasakan sensasi nyanyi menggunakan diafragma. Atau sesuai dengan judul video ini, nyanyi dengan suara perut. Kamu lakukan beberapa kali sampai badan kamu mengenal sensasinya ya, gimana diafragma kamu mengatur nafas dan juga suara kamu. Setelah itu, baru kita gunakan lirik dan bernyanyi seperti biasa. Tapi tetap sensasinya, kamu rasain tuh menggunakan diafragma ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Semoga penjelasannya cukup jelas ya. Yuk kita rekap sedikit. Diafragma adalah otot di tulang rusuk paling bawah yang gunanya untuk mengatur pernafasan kita. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut dan rasakan kamu nafas. Perutnya mengembang tapi dadanya nggak naik. Setelah itu, belajar menggunakan diafragma kamu untuk mengatur airflow dengan cara menghembuskan nafas dari mulut seperti kamu pakai sedotan. Dan biarin perutnya masuk pelan-pelan. Setelah itu, mulai lakukan yang tadi, tapi sambil humming lagu yang sederhana. Dan terakhir, nyanyikan lagu dengan menggunakan diafragma ya. Memang awalnya agak mikir, kamu harus mikirin koordinasi diafragma dan nyanyi segala macam. Tapi, percaya sama saya, dalam waktu singkat, nggak perlu lama-lama, badan kamu akan terbiasa dan kamu nggak harus mikir lagi ya. Itu pesan saya yang paling penting. Jangan mikirin teknik vokal saat bernyanyi. Teknik vokal itu gunanya adalah untuk dilatih supaya badan kita yang ingat, bukan otak kita. Karena kalau otak kita, jangan ingat teknik vokal. Ingatnya lirik lagu, ekspresi, dan segala macam. Teknik vokal biarin otot tubuh kita yang akan mengingatnya. Semoga video ini membantu ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Buat kamu yang tertarik belajar vokal, langsung aja daftar di sekolah saya, Indra Aziz Vocal Studio di Bintaro. Informasinya bisa kamu lihat di website www.indraazizvocalstudio.com. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.